Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samir Sabri SI, mahasiswa PPG dalam jabatan Prioritas 1 Angkatan Kedua tahun 2023. Pada unjuk kinerja kali ini, saya akan memberikan materi tentang skala prioritas. Silakan kunjungi channel YouTube saya, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, sudah pada makan semuanya? Sarapan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kita akan membaca doa seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali dengan artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Baik, selanjutnya Bapak akan absen kalian. Asifah Utasyahaira, Aril Maulana, kehadiran Aulia Rahman, kehadiran juga Aura Salsabila, Fajri Maulana, tidak hadir. Fazlina Zahra, Intan, ya. Muhammad Abdil, Muhammad Iqbal, baik. Muhammad Kamil, Nurul Alia, Muhammad Nazar, Nurul Widya, Rajaul, Rezatul Hasni, Citra Malasi, Syifa, Asmahani, Putra. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan. Pernah nggak kalian dihadapkan pada kondisi memilih, ya, pilihan yang sulit antara kebutuhan dan keinginan, bukan milih pacar ya, antara si Leni dan si Lena ya. Pernah nggak? Pernah merasa kita pada kondisi sulit memilih antara keinginan dan kebutuhan? Atau tahu nggak pengertian keinginan atau kebutuhan? Mau jawab? Oh, ya. Kalau keinginan itu sudah apa? Keinginan ya. Kalau kebutuhan ya, ya, yang kita butuh. Oke. Kalau kebutuhan yang kita butuh, kalau kebutuhan yang kita butuh, kalau keinginan ini menurut Putra tadi yang kita inginkan ya. Pernah nggak dihadapkan pada kondisi kita memilih sesuatu yang sebenarnya dia sangat penting, tapi ada sesuatu hal yang sebenarnya dia bisa kita kesampingkan dulu, bisa kita nomor duakan. Gini, kayak beli HP contohnya, kita udah punya, tapi begitu keluar yang terbaru, kita mau beli lagi. Nah, yang mau beli baru ini masuk keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Nah, itu dia. Jadi itu yang membedakan. Pernah nggak dihadapkan pada situasi kayak itu? Ada? Pernah ya? Oke.
jika saya memberikan uang 100.000 kepada salah satu dari kalian, kalian akan beli kuota internet atau beli sepatu padahal sepatunya udah rusak? Siapa mau jawab? Ya? Beneran nih beli sepatu? Hah? Beneran? Berarti kalian sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, pernah dengar ini? Kata-kata motivasi anak muda. Nabung setengah mati, habisinnya setengah sadar. Kenapa maksudnya? Hah? Nabung udah setengah mati, tiba-tiba begitu lihat iPhone keluaran terbaru sekian puluh juta, karena memang ingin kali beli, tabungan yang sebenarnya udah direncanakan untuk sekolah, untuk kuliah, habis tuh beli iPhone. Ya. Manusia boleh berencana, tapi ya satu yang menentukan. Apa maksudnya tuh? Ada uang, ada barang, pinter. Jadi ada uang, ada barang. Sekarang punya mana kayak gitu? Cewek juga kayak gitu. Ada uang, abang sayang. Nah, tapi Allah di dalam Al-Quran itu berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajar itu di tengah-tengah yang demikian. Jadi Allah menyarankan kita untuk menggunakan harta itu di kebaikan, ya, menggunakannya sebaik mungkin, ya. Gak boleh kita terlalu pelit, apalagi pelit pada diri sendiri. Pernah gak lihat orang nabung buat rumah tapi makan telur terus di rumah? Pernah? Ada, ya. Tapi ada yang sebenarnya punya banyak uang juga menghambur-hamburkan uang. Gak boleh juga. Itu mengikuti sifat syaitan. Jadi mubazir juga enggak dianjurkan di dalam agama. Jadi quotes yang tadi dua, ya, kata-kata motivasi dua itu kemudian ditutup oleh Allah dengan surah ini supaya kita ingat, ya, walaupun mencari uang, walaupun menyimpan uang, bagaimana menggunakan uang di dalam Al-Quran itu sudah diatur semuanya. Mudah-mudahan kita ingat pesan-pesan Allah di dalam ayat Al-Quran, itu surah Al-Furqan ayat 67, ya. Oke, selanjutnya, jadi pertemuan kita hari ini 2 kali 45 menit, ya. Mau kemana saja? Coba kita lihat nanti. Sebelum kita melihat materi hari ini, mungkin kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan materi kelangkaan. Benar nggak? Nah, benar, kelangkaan. Jadi situasi dan kondisi hari ini yang terjadi di Palestina, Ustaz ulang lagi materi yang kemarin, itu membuat semua kebutuhan itu menjadi langka. Gas langka, kalau misalnya mereka masak pakai gas. Bahan makanan langka, apalagi air, ya, saat ini. Ini kondisi paling terkini di Gaza saat ini, di Palestina. Kita doakan semoga rakyat Palestina segera keluar dari permasalahan, ya, perang segera berakhir, dan mereka akan hidup damai kembali. Jadi itu, mudah-mudahan di negara kita tidak terjadi lagi. Banyak, ya, kelangkaan, baik BBM. Masih antri nggak? Isi BBM? Masih. Mudah-mudahan ke depan nggak antri lagi BBM. Beli gas? Masih antri nggak? Masih. Jadi semua masih antri. Kita pun udah nggak beda sebenarnya dengan Palestina. Ya, di sana antri atau langka karena perang, tapi kita di sini nggak perang. Ya, tapi karena pertumbuhan penduduk, ya, orang semakin banyak, tapi bahan-bahan menjadi langka. Ini pokok bahasa kita adalah skala prioritas. Kita akan maju menuju pendahuluan. Tadi sudah selesai, kita membaca doa dan sebagainya. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran nanti akan Bapak sampaikan,
Dan nanti di akhir kita ini ada kegiatan inti, di tengah-tengah nanti dan di akhir akan ada penutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, apa yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menyusun skala prioritas kayak tadi. Jadi mana yang keinginan, mana kebutuhan, ya. Baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer apa? Kebutuhan yang harus ada sekarang. Boleh nggak ada? Apa contohnya? Baju, makanan, minuman, apa lagi? Semua bahan pokok, ya. Papan, sandang, pangan. Itu 3 istilah. Itu kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Apa itu? Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan setelah ada baju, setelah ada makanan, setelah ada rumah, baru kita beli kebutuhan yang itu. Misalnya contohnya apa? Kebutuhan sekunder? Kendaraan, mobil, ya, jalan-jalan. Itu kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder itu kita dapat. Apa contohnya? Beli iPhone. Itu tersier. Kenapa? Itu barang mewah, iPhone. Ya, jalan-jalan pakai kapal pesiar ke Bali. Nah, ke Bali boleh. Kalau kebutuhan lain, ini rumah pun belum ada. Apa yang ke Bali jalan-jalan, ya kan? Sepeda motor nggak ada, tapi nabung buat ke Bali. Ini aneh. Oke. Terus selanjutnya kalian diharapkan juga mampu menganalisa skala prioritas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan yang terakhir, kalian nanti menyajikan diskusi kelompok di kertas plano yang sudah Bapak sediakan. Baik, jadi tadi Ustaz sudah menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Namun sebelumnya untuk melihat kemampuan awal kalian terkait dengan kebutuhan dan skala prioritas, Ustaz akan memberikan pretest. Silakan masuk di link yang sudah di-share di grup tadi. Nanti kalian akan langsung tekan start, dia akan jalan dan kalian langsung bisa menjawab, ya. Tapi ini pakai waktu. Jadi kalau lama, dia lewat, apa-apa, tekan selanjutnya. Makasih, kalau sudah selesai, nanti kita akan lihat siapa yang betul 10, betul 9, dapat hadiah nih, betul. Yang betul 8, betul 7, ada? Oh, hadiah apa? Betul 6, 2, betul 5, 3 orang 6, oke. Ya, 5 berarti 50, 6, 60, berarti paling tinggi. Terima kasih Bapak. Kita akan nonton video ini. Coba diperhatikan, mudah-mudahan ini terbuka wawasannya dengan menonton video ini. Coba deh ingat, kapan terakhir kali lo lagi di akhir bulan, terus lo ngerasa nggak miskin? Gue yakin pasti jarang. Mungkin banyak dari lo sekarang yang bocor banget nih dalam masalah keuangan. Pengeluaran tuh rasanya nggak kontrol. Lalu juga dapat uang, gak lama kemudian udah gak sedih aja. Buat bayar listrik, bayar kosan, bayar nongkrong, dan lain-lain. Ya sekarang sih nggak apa-apa. Mungkin lo masih bujangan, belum ada tanggungan. Tapi gimana kalau enggak? Misalnya lo udah punya anak buat dibiayain, terus lo punya pasangan yang pengen ini itu lah, pengen oplas misalnya. Kebiasaan lo yang selalu ngabisin uang dan jadi miskin di akhir bulan, itu nggak cuma bakal mempengaruhi lo doang, tapi juga bakal mempengaruhi orang yang jadi tanggungan lo. Dan kalau mau, orang-orang yang harus lo nafkahin jadi nggak bisa makan gara-gara lo kehabisan duit di akhir bulan. Makanya nih, lo perlu belajar gimana caranya ngelola
pola uang pribadi. Di video ini, lo bakal belajar prinsip-prinsip dasar keuangan pribadi anti miskin akhir bulan supaya lo bisa membangun kebiasaan yang baik dalam finansial. Disclaimer, video ini penting banget buat tonton sampai habis. Lo bakal dapet banget manfaatnya seperti itu. Oke, ketika lo dihidup uang, ada satu prinsip yang gak boleh lo langgar. Ini adalah basic banget yang lo harus ingat sepanjang itu ngebahas soal keuangan pribadi. Yaitu, untuk mencapai kestabilan keuangan, uang keluar harus lebih sedikit dari uang masuk. Ulangi sama gue, uang keluar harus lebih sedikit dari uang masuk. Ya emang sih, rasanya simpel banget dan kayak obvious banget. Beberapa dari lo mungkin udah mikir, kayaknya sebutin caranya gue, tapi tunggu dulu, diam dulu. Sekarang gue tanya ke lo tau nggak kemarin lusa lo ngabisin berapa duit dan apa lo tahu besok itu peserta bonusnya lo ngabisin berapa duit? Nah kan, gini, salah satu masalah utama kenapa kita bisa terjadi belajar miskin di akhir bulan itu kan bukan gimana sebenarnya. Sebabnya itu simpel, lo nggak sadar aja sama kondisi keuangan lo in detail perspektif itu kayak gimana. Gimana sih cara tahu secara detail? Ya coba tanya aja diri sendiri, berapa sih emang yang lo boleh habisin hari ini, terus kalau besok berapa? Terus misalnya ada pengeluaran mendadak kayak misalnya lo tiba-tiba harus pergi ke tempat jauh dan atau harus pergi lo, gimana ini bisa berdampak sama keuangan bulanan lo? Kalau lo masih sulit buat jawab itu, ya bakal gampang banget buat keuangan lo bocor. Itu satu masalah tuh. Ada juga masalah lainnya dan yang akan dengan mudah muncul dari masalah yang pertama ini. Lo bakal jadi gak aware sama jumlah pengeluaran lo baiknya segimana. Ini bisa jadi dua. Either lo gak aware kalau lo gak bisa kebanyakan, atau bisa jadi kebalikannya. Lo maksa hemat sampai banyak kebutuhan lo gak terpenuhi dan akhirnya lo mulai splurge. Dan keduanya apa? Ya pengeluaran lo membengkak dan di akhir bulan lo mesti minta duit tambahan kok. Dan sesederhana itu pun ternyata. Tapi ya udah, kalau gitu gimana sekarang caranya buat kita bisa tetap comply sama prinsip tersebut? Ya simpel juga sih. Either lo gedein pemasukan lo, atau lo kecilin pengeluaran lo. Simple, nice, but not easy. Kalau gampang ya semua orang juga udah kaya kali. Dan cara yang paling bisa dilakukan mulai sekarang adalah kecilin pengeluaran lo bisa mulai menentukan dari hari. Cara yang pertama adalah budgeting. Oke, walaupun sebenarnya ini bisa banget dan mungkin banyak orang yang malas buat tulis berapa pemasukan dan pengeluarannya. Tapi hal ini merupakan pilar utama dalam ngatur keuangan lo. Coba deh gue hitung dulu berapa pendapatan lo dan berapa pengeluaran lo. Setelah itu, coba lo teliti pakai prinsip yang di awal tadi. Di tahap budgeting ini, lo bisa bagi jadi dua bagian. Pertama, pas baru mulai, lo catat cuma pengeluaran lo tanpa target. Maksudnya, coba aja lo catat normalnya pengeluaran lo tuh berapa tanpa harus lo tukang dulu. Kenapa? Karena lo mau tahu kebiasaan spending lo tuh seperti apa. Lo coba catat dulu semuanya pengeluaran lo tanpa ditarget maksimal berapa selama 7 hari. Kalau udah, coba perhatiin deh catatannya. Dari catatan ini, lo bisa lihat beberapa hal. Pertama, sehari itu lo biasanya habis berapa? Dan kedua, di hal-hal aja sih yang lo biasanya banyak keluar, misalnya di makanan lah, transportasi, atau nongkrong, atau di mana. Nah dari sini, lo bisa lihat pola pengeluaran lo tuh kayak apa. Nah kedua, itu value of spending. Oke, terus sekarang udah tahu gimana pola pengeluaran lo. Selanjutnya, nanti kita mikirin budgeting seperti apa yang lo bisa lakuin buat mengurangi pengeluaran dalam jangka panjang. Kuncinya di sini adalah dua hal. Pertama, pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Kedua, pengeluaran lo harus mempertimbangkan value of spending. Apa itu value of spending? Nah, value of spending itu adalah konsep yang premis utamanya itu kayak gini. Seluruh pengeluaran lo, seluruh rupiah yang lo keluarin itu gak setara. Ada pengeluaran yang lebih berarti dan ada juga pengeluaran yang gak berarti dari amat sebenarnya. Pengeluaran yang berarti dan yang enggak itu ditentuin sama apa sih kalau menurut lo? Berarti pengeluaran yang lo keluarin itu bisa didasarkan sama dua hal. Pertama, survivability atau hal yang kalau lo beli bakal lo lari gitu. Contohnya makanan, obat-obatan pribadi, biaya kosan, biaya laundry, dan sebagainya. Yang kedua adalah happiness atau kebahagiaan lo. Ada barang-barang yang lo beli, tapi sebenarnya nggak bikin lo bahagia. Ya mungkin lo beli cuma karena lagi ngetren dan lo emang sebenarnya nggak butuh. Tapi ada lo barang-barang yang kalau lo beli itu lo bakal bisa seneng banget. Contohnya apa? Ya kalau misalnya dia kayaknya bakal beli because he's a nerd. Kalau misalnya gue misalnya bakal ngabisin buat nonton bioskop atau karaoke. Kalau lo apa nih kira-kira? Coba ceritain ya di komen. Nah, kedua hal yang tadi yang lo simpen atau tidak dan hal yang emang benar-benar berbuat tersebut bisa bikin lo ngejalanin hari-hari lo sambil senyum, gak berarti sama orang-orang. Dan disinilah lo lagi maksimalin pengeluaran lo. Loh, tapi kesannya kok materialistik banget ya? Malah bikin gue jadi makin boros gak sih? Ya
dan semua pengeluaran itu berarti. Yang nggak berarti, udahlah cut aja. Kalau misalnya emang gak ada gunanya buat. Dan yang kedua, lo bisa aja punya pengeluaran yang bisa lebih kecil, tapi tetap bisa bikin hidup lo senang. Dan oleh karena itu juga, keuangan lo secara long term akan lebih terjaga. Simply because walaupun ya lo berhemat, menghemat lo tuh gak bikin lo menderita. Karena coba lo pikir deh, yang ngebuat orang jadi tiba-tiba keuangan lo itu bisa jadi ya, ini gak semuanya kayak gini. Salah satunya adalah ketika mereka berhemat, mereka menderita. Dan ini kesalahan, karena ya jadinya gak sustainable aja. Gue juga pernah masuk ke kesalahan ini, dan sumpah deh, ini tuh ngeselin banget. Gue gak bisa makan enak, gue gak bisa seneng-seneng ketika gue tau gue butuh. Dan gue harus tinggal jauh banget dari tempat kerja, jadi gue hemat biaya kosan. Dan dari situ gue nyadar bahwa ya produktivitas gue yang jadi korban ini jadi masalah banget. Karena di umur gue yang baru segini dan belum punya tanggungan, jadi produktif adalah satu hal yang harus dijunjung tinggi. It's a part of your long-term survivability. Lo masih bisa banget mencapai banyak hal, dan kuncinya ya adalah produktif, kerja yang benar, kerjanya side job, that sort of things. Makanya jadilah hemat, tapi hematnya jangan strategi. Kalau gue punya duit buat beli HP yang mahal, dan HP itu bakal rank up my productivity, ya I'll buy that shit. Kalau buat gue, dengan makan makanan yang mahal bisa bikin gue puas, dan setelahnya gue produktif. Dan gue bakal beli makanan mahal itu. Sebaliknya, gue gak bakal beli PS4, beli sepatu baru, atau beli laptop gaming karena gue tau hal tersebut yang gak akan bikin gue juga. Mungkin itu aja tips dari gue. Kalau lo suka video ini, lo boleh like dan komen juga gimana sih cara lo sendiri ngatur duit. Kalau mau konsultasi soal spending, itu juga bisa lewat 1% online mentoring. Gampang, yang nggak tahu nanti. Oke, coba diperhatikan dulu kembali tugasnya. Jadi ini pertanyaannya ada di bawah, tapi petunjuknya ada di atas. Ya, jika masing-masing kelompok mendapatkan uang 1 juta, terpencil belanja 1 juta per kelompok. Ya, terus uang ini kalian belanja apa? Ya. Yang kedua, pertanyaannya apakah yang dibelanjakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Ya, jelaskan. Ya, apakah yang Anda belanjakan sudah sesuai dengan prioritas? Yang pertama sesuai dulu. Yang kedua, apakah itu sudah prioritas? Tadi kan ada kebutuhan dan keinginan kan? Nah, nanti kita coba lagi. Apakah yang kita belanja itu sudah sesuai dengan prioritas, kebutuhan atau bukan? Itu pertanyaan. Jadi kalian membuat 3 garis, kalian belah 2. 3 garis, kalian belah 2. Di sebelah sini, kalian buat prioritas kebutuhan. Primer, sekunder, dan tersier. Sebelah sini, nanti dijawab ya pertanyaan 3 tadi. Nah, apakah sudah sesuai, apa belum, ya. Jadi ini gambarnya tinggal ditempel, nanti cara nempelnya saya kasih tahu. Jadi di belanjaan ini daftar belanjanya, barang-barangnya ini yang kita belanja. Termasuk jalan-jalan, termasuk apa dengan uang 1 juta, tapi kata kuncinya adalah kalian itu sebagai pelajar, ingat ya, bukan masyarakat umum. Itu kata kuncinya, kalian sebagai pelajar. Jika kalian sebagai pelajar dikasih uang 1 juta, apakah kalian bisa menyusun skala prioritas dengan barang-barang yang ada di mall ini? Ya, kalian belanja apa saja? Oke. Cara menempelkan, jadi pakai ini. Caranya kayak gini. Jadi ditempelkan di belakang gambar ya. Garis dulu, ditempelkannya di belakang gambar. Nanti tinggal tempel ya. Silakan diambil lemnya. Garis 3
dibagi dua, garis tiga besar. Ya, baru dibagi dua. Iya, terserah nanti. Karena kan tiga tumbuhan. Primer, sekunder, dan tersier. Kenapa ya? Jadi di sebelah kiri gambar, di sebelah kanan kalian menjawab pertanyaan yang tiga tadi, ya. Voucher tersebut dibelanjakan apa? Udah nih. Berarti jawaban satu udah, ini dibelanjakan. Yang kedua, nah, apakah yang Anda belanjakan sudah sesuai? Maksudnya ini udah sesuai belum? Ini udah sesuai belum? Nanti ditanyain sama kawan-kawan, kenapa milih ini primer, kenapa milih ini sekunder gitu. Nah, kalau jawabannya ya, betul alasannya apa? Kata kuncinya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang nggak boleh nggak ada. Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tersier adalah barang mewah. Ya. Nanti ditempel di dinding untuk kita presentasi, dindingnya di belakang ya. Boleh
Pakai spidol, kita lihat sama yang lain. Di sana. Pakai spidol lagi. Akhirnya Lepas buka, alasannya pergi dalam video ini warna darah. Oke. Mau warna darah. Oh, ini warna darah ini kan. Terus oh ya, Coba baca. Paham pertanyaannya kan? Paham. Pilih makanan apakah ini semua sudah merupakan prioritas? Jawabannya ya. Kenapa prioritas menurut saya? Ini barang-barang apakah ini sudah sesuai? Maka setelah ini langsung perhatikan lagi barang-barangnya. Nah, jadi barang-barang apakah ini barang sekunder, ini tersier atau mana? Jadi makanya bentuknya gambar yang lebih mudah menganalisa. Jadi jangan salah-salah nanti masuk pula barang mewah ini. Makanya menurut saya ketika ini ada gambar PS ini.
sudah bisa ditunda. Terima kasih. Oke, biar jangan terlalu tegang, kita akan coba SBQ dulu. Tepuk 1, tepuk 2, konsentrasi, tepuk 3. Ada yang 4 kali. Tepuk 3 kali. 3, 1, 2, 3. Ya, tolong ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Kelompok kami mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta di sebuah mall. Kami akan belanja pertama kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Jika kelompok kami dapat voucher belanja 1 juta di sebuah mall yang ada di Kota Biren, maka voucher tersebut Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kebutuhan primer. Menurut kami kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dengan ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Ya. Baik, coba perhatikan kemarin. Ustaz akan menyimpulkan dari hasil kerja kelompok kalian. Coba kita perhatikan ya. Pertanyaannya, ini kalau saya ya sebagai seorang pelajar, maka uang itu akan dibelanjakan apa? Seorang pelajar ini cuma butuh ya baju seragam sekolah dan sepatu pun sepatu sekolah yang seperti ini. Tadi kan ada yang ini siswa di kelompok 1 bagus menganggap bahwa kuota untuk zaman sekarang itu penting bagi pelajar. Kenapa? Karena itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, nggak boleh nggak ada kalau di sekolah. Sama seperti tadi kita waktu pretest menggunakan kuota. Jadi kalau kita nggak pakai HP, kita nggak bisa ikut ujian, ya. Apalagi kemarin pada saat pandemi kita sekolahnya di rumah, ya. Nah, jadi baju ini kenapa Ustaz kok bisa di prioritas kedua nih Ustaz? Karena ini baju distro ini, celana distro ini, ya. Ada yang lebih murah dari ini yang bisa dibeli oleh pelajar dan cukup dengan uang 1 juta tadi. Nah, kalau kita beli ini nggak cukup nih. Ini mungkin kalau celana Levi's
Ini harga device dia 1,5 juta. Ingat, kata dia sebagai pelajar dan uangnya cuma 1 juta. Beli nasi cukup nggak? Berapa nih? 25.000. Tas 150 lah. Baju sama celana sama rok 200.000. Kuota 100.000. Sepatu 150. Alat tulis 230.000 lah. Cemilan. Kenapa cemilan penting? Iya, kalau di sekolah tuh memang kan ada jajan di dalam cemilan. Di rumah sambil buat PR. Ini penting untuk belajar. Nah, sedangkan ini nggak cocok. Ini parfum ini kalian pikir berapa harganya ini? Ini jutaan ini. Ya, iPhone 25 juta. Nggak cukup dengan uang 1 juta tadi. Ya, sepeda motor lagi. Ini bukan sepeda motor biasa. Ini kan udah mobil, motor gede, ya. Jadi nggak cukup dengan uang 1 juta. Walaupun ada yang pakai. Kenapa ada siswa atau pelajar yang pakai motor mahal? Ya wajar. Di rumah dia udah punya mobil berapa, ya, dia bisa beli. Tapi bagi kita orang biasa ini kebutuhan tersier ini, ya. Boleh nggak ada, ya kita pakai motor biasa aja, bebek. Oke, ini iWatch. Harga jam ini nih kalau yang iWatch yang Apple punya itu sampai 8 jutaan. Nah, cocok nggak buat pelajar nih? Cocok, tapi kalau anak orang kaya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi harus melihat lagi skala prioritas yang terpenting, penting, dan tidak berapa penting. Itu yang harus diingat. Itu skala prioritas. Skala prioritas itu adalah tingkat kepentingan terhadap suatu barang atau kebutuhan. Oke, mungkin itu tadi udah selesai presentasi dan Ustadz sudah menyimpulkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengikuti post test lagi. Apakah tadi karena udah nonton video, Ustadz udah menjelaskan, kita udah kerja kelompok dari tadi, apakah pikiran kita ini kalau diberikan ujian lagi, kira-kira kalau tadi dapat 7, ya Salman dapat 7, apakah sekarang dapat 10? Oke, sekarang kalian coba masuk di HP masing-masing, ketik Quizzes. Ya, yang belum dapat tolong dibagi untuk kawannya. Belum bisa ya? Udah? Delapan. Koji? 8. Baik, kita sudah mengikuti post test dan pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah karena pembelajarannya sudah berakhir. Jangan lupa mengulang pembelajaran yang sekarang dan yang kemarin, dan silakan mempelajari materi yang akan datang, yaitu tentang sistem ekonomi. Kita akan ketemu di minggu depan. Namun sebelum Ustadz tutup, yang harus diingat adalah tadi di video awal ya sudah disampaikan bahwa ketika kita punya uang, kita harus membuat skala prioritas, apalagi sebagai pelajar yang jajan kita tidak seberapa diberikan oleh orang tua. Jadi harus menggunakan jajan yang tepat, ya, sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang pelajar. Misalnya kalau diberikan jajan 30.000, yang paling penting bagi kita itu apa sehari-hari? Pertama, kalau ya jajan udah pasti. Yang kedua, mengisi bensin itu kebutuhan primer bagi pelajar. Kalau pakai sepeda motor. Nah, selebihnya sudah jajan, bensin, berarti membeli alat tulis atau kebutuhan yang diperlukan. Kalau misalnya pun masih berlebih, maka uangnya boleh untuk ditabung. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa kembali nanti di minggu depan, ya. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Berapa?